5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin, Siti mohon maaf lupa membawa bukumu. Buku yang dipinjam kemarin, kata Siti. Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, kata Udin. Adik-adik, dari percakapan ini siapa yang meminta maaf ya? Ya, Siti yang meminta maaf. Siti meminta maaf kepada siapa adik-adik? Ya, Siti meminta maaf kepada Udin. Mengapa Siti meminta maaf kepada Udin adik-adik? Karena lupa membawa buku yang dipinjam. Adik-adik, tentunya kalian masih ingat tentang kalimat permintaan maaf. Nah, kalimat ini biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Nah, kalau kalian mengucapkan kalimat minta maaf harus dengan sopan dan santun adik-adik. Bicaranya dengan lembut, tidak membentak-bentak karena kita yang melakukan kesalahan. Adik-adik, coba kalian membuat percakapan antara Beni dan Dayu. Percakapan tentang permintaan maaf. Beni meminta maaf kepada Dayu karena Beni tidak dapat hadir pada ulang tahun Dayu. Beni juga mengatakan alasannya. Dayu pun memaafkan Beni. Nah, di sini Kak Citra akan memberi contoh percakapan antara Beni dan Dayu. Dayu, aku minta maaf ya, tidak bisa datang ke acara ulang tahunmu, kata Beni adik-adik. Iya Beni, tidak apa-apa. Mengapa kamu tidak bisa datang? Aku harus menengok kakekku yang sedang sakit, jawab Beni. Oh begitu, baiklah Beni. Terima kasih Dayu, selamat ulang tahun ya. Terima kasih Beni, semoga kakekmu juga segera sembuh. Itu tadi percakapan antara Beni dan Dayu. Beni meminta maaf kepada Dayu karena tidak bisa datang di acara ulang tahun Dayu. Adik-adik, Beni, Dayu dan teman lain akan bermain. Mereka akan bermain rangku alu. Nah, permainan ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Secara nasional, rangku alu disebut juga dengan tongkat bambu. Untuk bermain rangku alu adik-adik membutuhkan 4 batang tongkat bambu. Nah, tongkat bambu ini ukurannya harus sama panjang. Ini yang namanya permainan rangku alu adik-adik. Kalian harus berusaha supaya tidak terjepit di antara 2 bambu yang akan dimainkan oleh teman kalian. Adik-adik, Beni pun mengukur panjang bambunya. Panjang bambu diukur dengan meteran atau penggaris. Meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Meteran dan penggaris adalah ukuran baku. Dayu membantu Beni mengukur panjang. Pada subtema 1 dan 2 adik-adik kita sudah belajar tentang alat-alat untuk mengukur panjang benda ya. Ada penggaris, ada meteran atau roll meter, ada meteran pita, ada jangka sorong. Di sini adik-adik harus ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Kita masih akan belajar mengubah satuan ini. Di sini Kak Citra punya contoh 3 meter itu ada berapa sentimeter. Ingat, kalau meter ke sentimeter bisa dikerjakan dengan 2 cara. Pilih salah satunya adik-adik. Yang pertama dengan cara perkalian. Kita tulis 3 meter dikali 100 cm. Nah, 3 dikali 100 sama dengan 300 cm. Atau kita memakai penjumlahan. Karena di sini 3 meter, maka kita tuliskan angka 100-nya ini sebanyak 3 kali. Berarti kita tuliskan 100 ditambah 100 ditambah 100. Jumlah keseluruhannya ada 300 cm.
Sekarang kalau kebalikannya dari sentimeter diubah ke meter. Nah, di sini contohnya adalah 400 cm. Berapa meter adik-adik? Kita kerjakan dengan cara pembagian. 400 dibagi 100 cm ya. Nah, sekarang adik-adik harus tahu bahwa pembagian dengan angka 0 itu yang paling mudah. Kalau sama-sama punya angka 0, kita coret saja. Di sini punya angka 0-nya 2 dan kebetulan di sini juga punya 2. Jadi kita coret adik-adik ya, dua-duanya kita coret. Ketemu pembagian yang baru. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi jawabnya adalah 4 meter. Di sini Kak Citra punya soal cerita untuk adik-adik semuanya. Benny memiliki bambu berukuran 4 meter. Benny memotong bambu sepanjang 200 cm. Berarti bambunya kalau dipotong itu bertambah atau berkurang adik-adik? Ya, berkurang adik-adik. Nah, pertanyaannya, berapa meter sisa bambu yang telah dipotong? Di sini yang ditanyakan adalah berapa meter. Berarti kita tuliskan seperti ini adik-adik. 4 meter dikurangi 200 cm sama dengan titik-titik meter. Apakah kita bisa langsung mengerjakannya? Tidak bisa adik-adik. Karena apa? Karena di sini satuannya berbeda. Maka kita harus samakan dulu satuannya. Mana yang harus disamakan? Yang harus disamakan adalah yang 200 cm ini. Kita jadikan meter dulu karena harus dalam satuan meter. Jadi kita tulis begini, 4 meter dikurangi titik-titik meter. Jadi 200 cm akan kita ubah ke meter dulu, baru nanti akan diketahui hasilnya. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 200 cm. Nah, 200 cm ada berapa meter? Ingat, centimeter ke meter bisa kita kerjakan dengan pembagian. Berarti kita tulis 200 dibagi 100. 100-nya ini dari mana? 100-nya ini dari 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Ya, ketemu pembagian 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Berarti 200 cm ini sama dengan 2 meter. Kita tuliskan di sini adik-adik, 2 meter. Sekarang semua satuannya sudah sama. 4 meter dikurangi 2 meter. 4 dikurangi 2 sama dengan, ya, 2. Berarti jawabnya 2 meter. Jadi sisa bambu yang telah dipotong ada 2 meter. Begitu adik-adik. Kak Citra punya contoh yang kedua. Ani memiliki pita merah sepanjang 1 meter. Pita tersebut dipotong 80 cm. Potongan pita ini untuk menghiasi kado ulang tahun. Berapa sentimeter kah sisa pita Ani? Berarti kita akan mengurangi 1 meter dikurangi 80 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Karena yang di sini yang ditanyakan sentimeter adik-adik. Karena hasil akhirnya adalah sentimeter, maka kita perlu mengubah satuan yang belum sentimeter. Mana satuan yang belum sentimeter adik-adik? Ya, yang ini adik-adik. Berarti 1 meter ini kita ubah dulu dalam sentimeter. Baru nanti kita kurangi 80 cm dan ketemu hasilnya. Nah, 1 meter itu ada berapa sentimeter? Sebenarnya kalian harus tahu ya adik-adik ya. Tadi kan sudah Kak Citra bahas berulang-ulang bahwa 1 meter itu ada 100 cm. Dari mana hasilnya? Ya, kita tuliskan 1 dikali 100. 1 dikali 100 ya 100 cm. Berarti di sini 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm dikurangi 80 cm sama dengan 20 cm. Jadi sisa pita Ani ada 20 cm. Udah ya adik-adik ya. Adik-adik, bel tanda akhir pelajaran berbunyi. Benny dan temannya berdoa untuk pulang. Sampailah Dayu di rumah. Kemudian Dayu ke belakang rumah nih adik-adik. Di belakang rumahnya ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah.
Apakah adik-adik pernah melihat pohon cemara yang tertiup angin? Ya, pasti gerakannya karena tertiup angin akan ke kiri dan ke kanan. Pohon cemara yang tertiup angin, gerakannya akan ke kiri dan ke kanan. Coba adik-adik tirukan gerakan pohon cemara yang tertiup angin. Ini adalah gerakan Dayu yang menirukan gerakan pohon cemara. Yang pertama, Dayu menirukan gerakan pohon cemara yang gerak ke kanan dan ke kiri. Lalu berikutnya, Dayu mempraktekkan gerakan pohon cemara yang berputar. Jadi memutarkan badannya melingkar seperti ini adik-adik ya. Berikutnya gerakan berayun ke depan dan ke belakang. Jadi tangannya diayunkan ke depan dan ke belakang. Selanjutnya gerakan mengangkat kedua tangan juga dilambaikan ke kanan dan ke kiri. Jadi kedua tangan dilambaikan. Ini gerakan menirukan pohon cemara. Adik-adik, peragakan gerakan tersebut dengan pola. Polanya adalah lantai lurus dan segitiga. Jadi kalian bisa menggerakkan tubuh kalian untuk mengikuti gerakan pohon cemara. Nah, gerakan tersebut bisa diiringi dengan lagu yang berjudul Cemara ciptaan Pak Ate Mahmud. Adik-adik, yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Itu tadi lagu Cemara ciptaan Pak Ate Mahmud. Adik-adik bisa mencari video atau lagu karaoke-nya di channel YouTube Kak Citra. Nanti linknya akan Kak Citra cantumkan di description box ya adik-adik ya. Kalian bisa klik linknya untuk mengarah ke lagu Cemara ciptaan Pak Ate Mahmud.